ini, gua akan merangkum seluruh alur cerita dari film Radio Flash. Film ini dirilis pada tanggal 15 November 2019. Film ini mengisahkan seorang keluarga yang bertahan hidup setelah terjadinya ledakan IMP di wilayah Amerika Serikat bagian barat. Bagi kalian yang tidak tahu IMP adalah sejenis bom modern yang dirancang untuk mematikan seluruh peralatan elektronik, infrastruktur, dan jaringan listrik sehingga akan padam seketika. Dan bagaimana perjuangan keluarga tersebut? Jika penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Di awal film, kita akan diperlihatkan cewek yang bernama Rishi yang sedang makan malam dengan ayahnya yang bernama Chris. Rishi ini adalah pencinta e-sport. Dia suka membuat game visual yang tingkat kesulitannya cukup tinggi. Lanjut ke cerita. Ketika sedang bincang-bincang, tiba-tiba terjadi pemadaman listrik. Dan ternyata seluruh kota tersebut telah terjadi pemadaman. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya tidur. Tidak selang lama, Rishi pun terbangun dari tidurnya karena mendengar suara percikan listrik dari arah luar. Ia pun pergi keluar dan iseng-iseng masuk ke dalam bengkel. Di sana ia menemukan sebuah radio milik kakeknya dulu dan mencoba untuk menghidupkan radio tersebut. Dengan kecerdasannya, ia pun berhasil menyalakan radio tersebut. Scene berpindah ke seorang kakek-kakek yang sedang mendengarkan radio. Ia bernama Frank. Ya, orang tersebut merupakan kakek dari Rishi. Tiba-tiba, ia mendapati sebuah telepon radio dari rumah anaknya. Ternyata yang menelpon dia adalah cucunya, yaitu Rishi. Mereka pun ngobrol di sana dan Frank ingin bicara kepada ayah Rishi. Akan tetapi, Rishi memberitahu kalau ayahnya masih tidur dan Rishi pun akan menghubungi kakaknya kembali besok pagi. Singkat cerita, pagi pun datang dan Rishi membangunkan ayahnya yang masih tertidur dan membujuk ayahnya agar mau bicara dengan kakeknya Rishi. Dan sepertinya Chris tidak terlalu akrab dengan ayahnya. Di sisi lain, Frank yang sedang berburu mendapati Rishi yang menghubunginya lewat radio. Ia pun akhirnya mengobrol dengan Chris, anaknya. Frank pun menjelaskan bahwasannya di sana telah terjadi IMP yang mematikan seluruh listrik di kota Amerika Serikat bagian barat. Ia pun menyuruh Chris dan anaknya untuk pergi ke rumah Frank secepatnya. Singkat cerita, mereka berdua pun berkemas-kemas dan pergi menuju ke rumah Frank menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, mereka mendapati sebuah kemacetan yang sangat panjang. Mereka pun menunggu lama di sana. Akhirnya, Chris memutuskan untuk mengecek penyebab kemacetan tersebut. Sampailah mereka di penyebab kemacetan itu. Ternyata, terjadi kecelakaan bus dan menghalangi jalan mereka. Karena kesal, salah satu seorang klub motor membajak mobil paling depan dan menabrak mobil yang menghalangi jalan. Singkat cerita, Chris dan anaknya pun berhasil lewati kemacetan tersebut. Karena macet yang cukup lama, malam hari pun tiba. Di sisi lain, Frank sedang menunggu kedatangan anak dan cucunya yang tak kunjung datang. Chris dan anaknya pun mulai lelah dan mulai tidak fokus. Mereka melewati belokan 5 mil di belakangnya. Dan ketika mereka melihat peta, tiba-tiba terdapat mobil di depan mereka. Sontak Chris pun kaget dong dan langsung membanting setir ke kiri. Taunya mereka malah masuk ke jurang dan menabrak pohon. Mereka berdua pun akhirnya pingsan. Di pagi hari, Rishi dibangunkan ayahnya. Mereka berdua pun keluar dari mobil dan terlihat Chris mengalami luka yang cukup parah dan ia tidak memperlihatkan luka tersebut kepada anaknya supaya Rishi tidak cemas. Mereka pun melihat peta kembali dan ternyata mereka berada dekat dengan air terjun Kootenay. Mereka juga mendapati dua jalan menuju rumah Frank, yaitu naik kembali dan mengikuti jalan raya atau turun menyusuri sungai dan memangkas 5 mil perjalanan. Mereka pun akhirnya setuju menyusuri sungai. Singkat cerita, mereka pun menemukan jembatan dan menyeberang.
Mereka pun istirahat di tepi sungai dan minum di sana. Di sana, luka Frank semakin parah. Karena ia tidak kuat menahannya, ia pun memperlihatkan kepada anaknya. Rishi pun terkejut ketika melihat luka ayahnya, dan ayahnya kembali menutupi lukanya seolah-olah tidak terasa sakit sama sekali. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan tiba-tiba, ayahnya tumbang dan Rishi pun lari mencari pertolongan. Sampailah ia ke sebuah rumah di atas bukit dan ditolong lelaki tua. Sebut saja namanya Pak Joni. Akhirnya, Pak Joni dan Rishi pun membawa Chris ke rumah Pak Joni dan mengobati luka Chris di sana. Keesokan harinya, Pak Joni memberitahu kepada Chris bahwasannya ayahnya sudah meninggal. Rishi pun sangat sedih di sana karena ia sudah tidak memiliki orang tua lagi. Chris pun dikubur di dekat rumah Pak Joni. Di sana, Rishi memberikan ucapan selamat tinggal kepada ayahnya. Di sisi lain, Frank yang menyadari bahwa anak dan cucunya yang tidak kunjung datang mencoba menjemput mereka dengan menunggu di rute yang akan dilalui Chris dan anaknya. Sementara itu, Rishi pun diantar Pak Joni ke rumah Frank, dan di perjalanan, Rishi masih terlihat sedih sepeninggalan ayahnya. Sementara itu, Frank yang sedang mencari Chris dan anaknya mendapati mobil mereka yang masuk ke jurang. Lalu, ia pun turun dan mendapati bercak darah di kain. Itu tandanya salah satu dari mereka terluka akibat kecelakaan tersebut. Frank pun melanjutkan perjalanan mencari mereka berdua dan tibalah ia di sebuah rumah. Ternyata rumah tersebut adalah rumah Pak Joni. Frank pun masuk ke rumah tapi tidak mendapati orang satupun di sana. Di sana Frank menemukan sebuah kuburan dan ia pun sedih di sana. Ia sedih karena tidak tahu siapa yang dikubur. Sebenarnya Frank sudah tahu kalau yang mati itu Chris karena dilihat dari bekas baju yang ia temukan tadi di jurang. Lanjut ke cerita. Di sisi lain, Pak Joni melihat seseorang yang berhenti di tengah jalan. Ia pun menyuruh Rishi bersembunyi di belakang. Ternyata orang tersebut ingin membajak mobil Pak Joni. Pak Joni pun disuruh keluar, dan tiba-tiba ia ditembak palanya dan mati. Sebut saja pembunuh tersebut adalah penjahat. Singkat cerita, penjahat tersebut membawa mobil Pak Joni. Ia tidak mengetahui bahwasanya terdapat Rishi yang berada di belakang. Di persimpangan, mobil tersebut berhenti. Mungkin penjahat tersebut bingung mau lewat kemana. Akhirnya mobil tersebut jalan kembali. Ternyata jalan yang dituju salah. Ia justru menuju ke tempat rongsokan mobil. Tapi karena bensinnya sudah mau habis, ia pun turun sejenak untuk mencari bahan bakar. Saat penjahat tersebut menyedot bensin dari tangki mobil, dari arah belakang terdapat seseorang yang misterius. Dan tiba-tiba penjahat tersebut mati dibunuh orang tersebut. Di sisi lain, Rishi yang mendengar suara tembakan pun lari dan bersembunyi. Tiba-tiba dari arah atas muncul orang misterius tadi dan Rishi pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. Saat karung tersebut dibuka, Rishi sudah berada di sebuah rumah dan di depannya terdapat nenek-nenek yang lumpuh di atas kursi roda. Nenek tersebut menyuruh Rishi untuk tinggal di situ karena nenek tersebut menyukai Rishi. Scene berpindah ke Frank yang sedang menyusuri jalan. Ia menemukan Pak Joni yang sudah tergeletak mati di tengah jalan. Sementara itu, Rishi diajak makan malam di sana. Ia dijamu sebuah daging beruang. Dan wanita tersebut mengenalkan bahwa pria misterius tadi adalah anaknya yang bernama Will dan cucunya yang bernama Queen. Singkat cerita, Rishi pun disuruh tidur di loteng. Di sana ia tidak bisa tidur. Dan ketika semua orang sudah tidur, ia pun mencoba melarikan diri dari rumah itu. Akan tetapi, ketika membuka kunci pintu, wanita tua itu terbangun dan langsung berteriak memanggil Will.
Rishi pun lari dari rumah itu, akan tetapi Will mengejarnya menggunakan kendaraan. Alhasil, Rishi pun ditangkap dan digantung di atas pohon. Singkat cerita, pagi pun datang. Rishi yang masih digantung mendapati bahwa ada beruang di bawahnya. Di sini, Rishi dijadikan umpan untuk memancing beruang karena ibu Will suka dengan daging beruang. Dan tiba-tiba beruang tersebut dibunuh Will. Rishi pun akhirnya dibawa Will ke gudang dan dikurung di sana. Singkat cerita, ketika semua tidur, Rishi diberi apel oleh Queen dan tasnya Rishi pun dikembalikan. Queen merupakan cucu dari wanita tua tadi. Rishi pun menyuruh Queen menolongnya dan kabur bersama. Di sini Queen orang yang baik. Ia selalu disiksa oleh keluarganya sehingga wajahnya lebam-lebam. Singkat cerita, mereka pun berhasil melarikan diri melewati atap. Di pagi harinya, Will menuju gudang untuk membawa Rishi ke ibunya. Akan tetapi, ia mendapati Rishi kabur menggunakan tali lewat atap. Will pun buru-buru lari mengambil senapannya dan mencari mereka berdua. Sementara itu, Rishi yang berada di dekat sungai Park mengabari kakeknya lewat radio. Akan tetapi, sebelum menerima jawaban dari kakeknya, radio tersebut sudah mati. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, ketika mereka menyeberangi sungai, mereka ditembaki oleh Will. Ternyata, Will berhasil mengikuti mereka. Mereka berdua pun lari dan bersembunyi di sungai. Will pun mencari mereka di sungai tersebut. Singkat cerita, mereka pun berhasil lari lagi dan bersembunyi di bebatuan. Queen pun mencoba melawan ayahnya dari belakang. Akhirnya, Queen berhasil memukul ayahnya yang membuat jatuh senapannya. Akan tetapi, Queen pun diajar babak belur oleh ayahnya di sana. Rishi pun mencoba membunuh Will. Ketika ia mau menembak Will, tiba-tiba dari arah belakang, Frank menembak Will duluan. Rishi pun senang di sana karena kakeknya sudah datang tepat waktu. Oh iya, mungkin Frank tadi berada di jangkauan radio tersebut sehingga mendengar radio Rishi tadi. Akan tetapi radio Rishi keburu mati, jadinya dia tidak mendengar kalau kakeknya berada di sana juga. Dan film pun berakhir dengan happy ending. Oh iya, Queen diajak ke rumah Frank dan tinggal bersama mereka di sana. Terus, menurut kalian, bagaimana nasib wanita tadi?